selamat dari cacat. Selamat dari cacatan ya. Itu aib. Aib di sini datang dalam hadis ada dua model. Yang pertama ya, aib atau cacat yang menjadikan tidak sah. Di antara aib-aib tersebut ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya yang pertama adalah al-awra al-bayyin awaruha. Yang jelas buta satu matanya. Jadi di sini ada kata Nabi yang jelas, al-bayyin, jelas. Jelas, bukan buta-buta sedikit, benar-benar buta, jelas. Kemudian misalnya kata Nabi al-arja al-bayyin arajuha. Itu yang pincang dan jelas kepincangannya, pincang yang jelas. Ya, di antara aib yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Kemudian di al-ajfa ya. Allati la tunki. Yaitu yang kurus. Yang tidak ada apa namanya? Sumsum tulangnya. Kemudian yang terakhir al-maridhah al-bayyin maraduha. Sakit yang jelas sakitnya. Ini di antara aib-aib yang kalau ada aib ini maka tidak sah. Perhatikan, kita bisa klasifikasikan atau kita mengambil faedah dari aib-aib ini, yaitu yang tidak sah. Yang tidak sah ada dua. Yang pertama yang jelas aibnya, atau yang lebih parah. Maksudnya lebih parah gimana? Misalnya dijelaskan yang buta satu matanya tidak boleh, apalagi yang buta dua-duanya. Ya. Yang lebih parah, kalau buta satu tidak boleh, apalagi buta dua-duanya. Kalau buta satu tidak boleh, apalagi dua-duanya, dua matanya. Bila buta, apalagi buta dua matanya. Contohnya lagi apa? Contoh misalnya, kalau pincang saja tidak boleh, apalagi yang kakinya putus. Ya, tapi tidak boleh ya, tidak boleh. Ini contoh. Kemudian ini juga bisa kita ambil faedah. Kalau ya tetap sah kalau aibnya tidak jelas. Misalnya apa? Ya matanya tidak buta banget, buta tapi masih kelihatan, masih bisa melihat. Enggak ada masalah, dimaafkan oleh syariat. Contohnya dia pincang tapi pincangnya enggak terlalu, dia masih bisa berjalan, pincang dikit masih bisa berjalan dengan gerombolannya, kelompoknya untuk makan dan yang lain, enggak ada masalah. Karena dia pincangnya tidak jelas ya. Pincangnya juga tidak jelas ya. Ini kita ambil dari faedah. Kemudian yang kedua, jadi saya ulangi, aib-aib yang harus kita perhatikan. Ini saya katakan lagi. Ini penting untuk diketahui oleh orang-orang yang hendak menyembelih dan juga kepada panitia yang membuka donasi karena siap untuk membelikan kambing dan insyaallah mereka dapat pahala karena memudahkan kaum muslimin. Tetapi hati-hati, dia harus perhatikan syarat-syarat ini. Kalau tidak maka dia hanya membawa dosa. Karena ternyata dia menyembelih yang tidak sesuai dengan persyaratan ya. Dia dapat pahala sedekah tapi kan bukan sebagai udhiyah, bukan sebagai hewan korban. Ya, perhatikan yang syarat-syaratnya tidak boleh sakit yang dengan jelas sakitnya. Kelihatan sakitnya bisa gerak, itu sakit beneran. Tapi kalau cuma sakit pilek-pilek yang ada masalah, mungkin apa namanya
kambingnya pilek-pilek dikit, ontanya pilek sedikit. Enggak, tapi kelihatan sakit. Ini orang tadi sedang sakit, ontanya nggak bisa apa-apa, nggak bisa gerak. Kemudian misalnya dalam kondisi perut sakit banget. Intinya ketahuan dia sedang sakit, maka tidak boleh. Al-ajfa kurus banget, ini juga tidak boleh. Kemudian yang pincang, ya, yang jelas pincangnya, kemudian yang buta satu, yang jelas butanya. Ada aib-aib yang lain yang dipersihkan oleh para ulama. Aib-aib diperselisihkan. Ini kalau disepakati diperselisihkan. Ya. Contoh berkaitan dengan telinga. Telinga yang lobang, ya, atau robek, ya, atau terbelah, atau putus, ya. Ini jumhur ulama berpendapat bahwasanya kalau telinga tersebut hilang lebih dari setengah maka tidak sah. Tetapi kalau cuma hilang sedikit maka tidak jadi masalah. Sebenarnya mengatakan telinga enggak ada masalah, hanya sekedar makruh. Artinya syarat yang fokus cuma ini. Adapun telinga kurang masih sah meskipun kurang disukai tapi tetap sah. Contoh lagi, ini tadi saya katakan khilaf, ya. Khilaf, ya. Jumhur, ya, kalau hilang lebih dari setengah telinga maka tidak sah. Tapi kalau kurang maka sah. Satunya mengatakan tetap sah. Sebagian ulama mengatakan tetap sah, ya. Kemudian, ya, kalau kita bisa hindari lebih baik. Tapi kalau enggak ada kambing atau onta atau sapi, ya, kecuali yang kayak begini, ya kita lihat, ya. Saya lebih condong bahwasanya tetap sah meskipun tidak disukai, tapi tetap sah. Contohnya tidak ada pantatnya. Ya, sebagian kambing pantatnya dipotong. Bagaimana hukumnya? Ini kambing cacat, apakah boleh dijadikan sembelihan? Ya. Khilaf, sebenarnya mengatakan tidak boleh, pantatnya hilang gimana? Sebenarnya mengatakan justru itu kambing yang bagus. Ketika pantatnya jadi hilang, dia dagingnya lari kepada bagian yang lain. Yang benar tidak jadi masalah, ya. Kemudian contohnya lagi, ekor putus. Contohnya lagi tanduk pecah. Tanduk pecah. Ya. Dan semisalnya. Yang benar bahwasanya juga tidak mengapa. Karena kebanyakan aib-aib ini kata para ulama tidak berkaitan dengan daging, hewan. Beda dengan hewan yang buta, dia susah berjalan sehingga dia susah untuk makan, yang pincang juga dia susah, yang lain pada gesit untuk makan dia kurang sehingga mempengaruhi kelayakan tubuhnya, ya. Kemudian yang kurus kering jelas itu juga tidak layak karena badannya kurus, yang sakit pun demikian tidak layak untuk dimakan. Adapun ini yang telinganya robek, kemudian misalnya pantatnya kurang atau ekornya putus, tanduknya pecah, ini tidak mau, tetap aja dia bisa besar dan dagingnya tetap aja enak, maka tidak jadi masalah. Di antara juga kalau dikebiri, ya. Dikebiri juga tidak jadi masalah. Justru ketika hewan dikebiri, tubuhnya semakin baik untuk disantap oleh manusia, ya. Ya, karena tubuhnya menjadi besar, menjadi gemuk mungkin, ya, dengan dikebiri. Cuma para ulama mengatakan beda antara mauju dengan majbub. Kalau mauju yaitu dikebiri, testisnya dikebiri dan ini tidak jadi masalah. Tapi kalau zakarnya dipotong, maka banyak ulama tidak boleh. Dianggap ini cacat yang parah. Kalau ada kambing zakarnya dipotong, maka tidak boleh disembelih untuk sebagai udhiyah. Tetapi kalau untuk sebagai makanan biasa, oke. Tapi kalau dikebiri, Rasulullah SAW menyembelih kambing yang dikebiri. Dhahan Nabi SAW bi kabshain amlahain aqranain maujuain. Rasulullah SAW menyembelih 2 ekor kambing dua ekor domba yang amlahain, yaitu bercampur putih dengan hitam. Ada yang mengatakan badannya putih, kepalanya hitam sehingga nampaknya indah. Ada yang mengatakan hitam seluruhnya, ada putihnya. Ada yang mengatakan putih seluruhnya, ada hitam-hitamnya. Intinya kambing tersebut atau domba tersebut indah dilihat. Kemudian aqranain dengan memiliki tanduk, dan maujuain dalam kondisi dikebiri dalam sebagian riwayat, ya. Intinya ini cacat seperti ini tidak jadi masalah menurut pendapat yang lebih kuat, ya.